Oke, jadi yang pertama ini kita bahas tentang skalar, ya. Nah, setelah skalar kita bahas yang lanjutan yang kemarin. Ya, jadi ini tak selipin aja. Nah, skalar itu kemarin sudah dipelajari itu merupakan tensor, ya, tensor rank 0, ya, rank 0. Artinya rank 0 itu hanya punya satu komponen saja, ya. Nah, ini ada perkalian, ya, perkalian ini AI kali BI. Ini perkalian hasilnya ini skalar, begitu ya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Ya, ini perkalian yang seperti ini tuh bisa disebut perkalian dot, begitu ya. Nah, itu disebut perkalian dot. Nah, oke. Nah, ciri-ciri skalar itu apa? Ciri-ciri skalar adalah invarian, ya, terhadap terhadap vektor terhadap operasi operasi transformasi, ya. Jadi ini agar ini apa namanya? Agar ini invarian itu harus harus memenuhi ini, ya. AI BI, ya, itu sama dengan AI aksen dan BI aksen, harus memenuhi ini, ya. Dimana yang suku yang pertama ini koordinat koordinat sebelum ditransformasi, ya. Yang kedua ini koordinat setelah, ya, ditransformasi, ya, begitu. Nah, cara buktikannya ini harus pakai generalisasi, ya, seperti itu kayak kemarin itu. Nah, ini yang agak butuh pemahaman, ya. Nah, jadi, ya, misalkan aja, ya, gimana cara misalkannya? Jadi misal ini kan AI yang di atas, ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini variabel lain nggak masalah. Ini K, ini J nggak masalah, ya. Nah, jadi aku misalkan aja eh, A, ya, ini ya, A, A star, A aksen I, ya, terserah kalian mau pakai simbolis aksen, star, kasih bar, nggak masalah. Itu dapat dimisalkan jadi gini, AIJ dikalikan AI, ya. Di sini lihat indeks yang apa namanya? Lihat apa namanya? Perhatikan indeks yang yang berjalan, begitu ya. Nah, sebentar. Oh, AJ kok AI, AJ, ya, AJ. Nah, gitu kan. Yang kedua itu misalkan aja yang ini BI aksen gitu ya. BI aksen gitu ya. Itu sama dengan aksennya di atas ya. BI aksen itu misalkan aja indeks yang lain, ya. Ini karena sama-sama I berarti ini AI. Ya, A-nya kita bedakan ini K gitu ya. Berarti ini juga ikut K gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan A aksen I, nah ingat ini sudah pakai Einstein summation convention. Ya, yang artinya sebelumnya ada sigmanya, sigmanya diabaikan. Nah, kalau ini tak kalikan, dikalikan dengan B aksen I gitu. Nah, B gini ya. Oh betul ya, aksennya di bawah ya harusnya ya. Nah, entahlah. Kita lebih baik pakai notasi yang lebih enak aja dilihat. Bar gini aja ya. Soalnya agak bingung ya, gitu. Nah, bar gini. Aku nggak tahu aksennya tuh di I-nya atau di apa namanya? Di hurufnya, ya. Kalau kita kalikan A I B I itu kan jadinya gini. A I J A I K, ya, gini ya. A J A A K, begitu ya. Nah, gitu. Nah, ini, ya, ini tuh kan sama dengan apa ini? Perkalian antara dua konstanta yang berbeda indeks di keduanya ini JK, berarti ini sama dengan delta JK. Ya, sudah dibahas sebelumnya, di mana delta JK ini delta Kronecker ya, delta JK itu bisa bernilai 0 kalau J-nya gak sama dengan K, 1 kalau J-nya sama dengan K. Ya, jadi ini buktinya sederhana sekali ya. Berarti ini kalau kita pilih J-nya sama dengan K, berarti ini A, I, B, I ya. BI itu sama dengan, ya, kalau kita pilih berarti ini kan 1 ya. Ini kan 1 berarti ya. Ini J sama dengan K. Ya, berarti ini sama-sama J bisa.
AC, AC gitu. Ya, karena sama. Ya, berarti ini sudah terbukti ya. Ini koordinat yang setelah transformasi ini sama dengan koordinat sebelum di transformasi. Begitu ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita lanjutin yang kemarin ya. Selanjutnya ya. Tak lanjutin ceritanya itu. Yang kedua itu kita bahas ini. Bentar. Yang kedua itu kita bahas ini. Eh, kalau skalar kan sederhana banget ya, skalar ya. Skalar itu nggak begitu apa, nggak begitu signifikan lah intinya. Nah, yang pertama yang selanjutnya kita bahas tentang ya vektor kartesian. Ya tadi kan sudah skalar ya, sekarang vektor. Ya, vektor dalam koordinat kartesian. Ya, sebelumnya kita dapat di tutor sebelumnya ya, di tutor sebelumnya kalian bisa lihat di catatan yang terakhir itu. Ya, kita dapat ini ya, x aksen L1x tambah M1Y tambah N1Z ya. Y aksen itu ini ya L1x tambah M2Y tambah N2Z. Nah, Z aksen itu sama dengan L3x tambah M3Y tambah N3Z. Nah, ini L1, L2 masing-masing apa ini? Ya, L1 itu ini ya, I dot I aksen itu L1 ya. Kalau I dot J aksen itu L2. Pokoknya yang nempel sama-sama I itu L semua. Kalau IK aksen itu L3 ya. Nah, sekarang kalau misalkan J dot I aksen itu M1 ya. Kalau J dot J aksen itu M2. Kalau J dot K aksen itu M3 ya. Ini definisinya kemarin. Nah, kalau kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan K dot I aksen itu N1 ya. K dot J aksen itu N2. K dot K aksen N3 ya. Ini definisinya kemarin yang sudah kita misalkan di PPT ya. Oke, jadi ini semua ada di PPT yang tensor kartesian ya, ada semua di situ. Nah, tak minta detailkan. Nah, sekarang ya di mana definisi R itu kan sama dengan apa? I X tambah JY tambah K KZ. Nah, ini sama juga dengan koordinat setelah ditransformasi. Apa itu? I aksen X aksen tambah Y aksen Y aksen tambah K aksen Z aksen. Nah, sekarang kalau kedua ruas tak dotkan dengan I, bagaimana jadinya? Ya, ini tak dotkan dengan I. Ya, X ini tak dotkan dengan I. Ya, kalikan Y, ini K tak dotkan dengan I. Ya, terus yang ini yang suku kedua juga tak dotkan dengan I. Ya, berarti ini I aksen dot I, X aksen tambah Y aksen dot I, Y aksen tambah ya K aksen dot I, Z aksen. Nah, sekarang apa nih definisinya ini? Ini I dot I dot I dot I aksen dot I itu L1 ya. J aksen dot I itu M1. K aksen dot I itu N1 ya. Berarti ini nah sekarang yang ini kan yang nggak ada sama-sama nggak ada aksen ya. J dot I itu masih 0, K dot I itu 0. Nah, I dot I itu 1. Berarti dapat dinyatakan X itu sama dengan ini ya L1X aksen tambah M1Y aksen tambah N1Z aksen. Nah, nanti coba kalian ya, dengan cara yang sama, kalau misalkan didotkan dengan J, ya, kalau misalkan didotkan dengan J, nah ini J, ya, dengan J ya, itu nanti kalian dapatkan Y-nya itu, ya ngikut aja, berarti ini L2 X aksen tambah M2 Y aksen tambah N2 Z aksen. Nah, kalau komponen Z-nya, jadi hasil dari R dot K ya. Jadi ini di PPT tak detailkan gitu. Siapa tahu ada nggak ngerti gitu ya. Nah, ini L3 X aksen tambah M3 Y aksen tambah N3 Z aksen. Gitu ya.
Nah, ini kan kalau dibuat dalam matriks jadi gimana? Ya. Nah, sebentar. Kalau persamaan yang sebelumnya, kalau dibuat dalam matriks kan sudah well known ya, sudah well known. Nah, ini jadinya ini X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya. Berarti ini L1, L2, L3. Yang ini M1, M2, M3. Ya. Yang ini ah, yang ini N1, N2, N3. Ya, ini X, Y, X, Y, Z. Berarti ini vektor R aksen ya. Ini setelah ditransformasi, yang ini vektor A ya. Yang ini vektor R sebelum ditransformasi. Jadinya kan seperti ini. Ya. Nah, sebentar, ini ada yang salah. Sorry. Ini kan I dot I. Ini J dot I aksen, lupa nih. J dot I aksen itu kan sama dengan ini ya. J aksen dot I itu L2. Sorry, kebalik ya. Ini. Ya, ini hati-hati. Ini J aksen dot I, berarti ini. J aksen dot I, L2. Hati-hati ya. Nah, ini berarti L3. Ini aku salah pula ini. Nah, ini ya. Itu kan definisinya kemarin. Nah, berarti ini keliru ya aku ya. Ini harusnya L2 ya. Ini keliru nih. Tak teliti aku. Nah, ini berarti yang ini L2, L3, ini M ya. Nanti dengan cara yang sama ya. N1, N2, N3 ya. Artinya ini nanti bisa dibuat dalam bentuk matriksnya. Ya, yang mana tadi? Ini kalau dalam bentuk matriks kan jadinya gini. Ya, ini X, Y, Z. Ya, ini jadinya L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3. Ini X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, gitu. Nah, ini tadi apa ini? Ini vektor yang sebelum transformasi, nggak ada aksennya, berarti ini R. Ya, ini adalah vektor apa ini masalahnya ini? Ya, ini R. Nah, ini tadi kan ini R ya, ini R aksen. Nah, sekarang lihat ini. Ini kan L1, L2, L3 kan sebelumnya ada di kolom. Ya, sekarang L1, L2, L3 ada di baris. Ya, nah sebelumnya kalau misalkan di sini M1, M2, M3 ada di kolom, ya, M1, M2, M3 sekarang ada di baris. Nah, ini merupakan operasi transpose, ya, mengubah baris jadi kolom, mengubah kolom jadi baris, ya. Jadi ini A, T, R, aksen, ya, gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kita bisa memformulasikan bolak-balik, ya. Jadi kalau misalkan R ditransformasikan ke R aksen, itu bentuk transformasinya gini, R aksen AT R, AR, ya. Kalau misalkan R aksennya dibalikkan ke R, itu jadinya R sama dengan AT R aksen, gitu ya. Pada intinya itu bolak-balik, gitu ya. Nah, itu. Nah, masih di topik yang sama, ya. Kita masih bahaskan tentang vektor Cartesian tadi. Nah, artinya kalau misalkan kita punya vektor yang lain, misalkan untuk vektor V gitu. Nah, berarti V aksen, kalau misalkan V-nya ditransformasikan ke V aksen, berarti kan V aksen sama dengan AV. Tinggal ganti aja. Sebelumnya kan R, sekarang V, gitu ya. Nah, artinya kalau kita ini punya Vx aksen, ini Vy aksen, ini Vz aksen. Ini bisa jadi A, ini sebelumnya Vx, Vy, Vz. Gitu ya. Nah, nanti itu ya, nanti kita tuh harus terbiasa dengan notasi-notasi yang berbeda ya. Dari sini kita paham ubah notasi ya, seperti yang tak jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada X, Y, Z itu diubah jadi apa? X-nya itu jadi X1, Y-nya itu jadi X2, Z-nya jadi X3 ya. Dan hati-hati ini bukan pangkat ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada X aksen, koordinat setelah ditransformasi, Y aksen, Z aksen, berarti ini aksennya ngikut aja X1 aksen ya. Nah, sorry, ini
ini di bawah aja ya, biar enak. Nah, ini 1, 2, 3. 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen. Nah, kalau misalkan berarti kalau ini Vx, Vy, Vz, ya udah ganti aja. Berarti ini Vx, X-nya apa nih? X1, tapi jangan ditulis X1, terlalu ribet. Tulis aja V1, V2, V3. Nah, kalau Vx aksen, Vy aksen, Vz aksen, itu tulis aja V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen. Ya. Nah, biasakan pakai simbolis yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan apa namanya dalam notasi dalam apa namanya? Sorry. Ya, dalam bentuk sigma, kira-kira bentuknya gimana? Nah, ini yang penting nih. Ini apa namanya? Ini tuh ceritanya kita lakukan generalisasi, ya. Ini harus biasakan nih. Nah, sekarang di sini kan ini kan Vx aksen ya. Berarti ini bisa diubah jadi gini kan. Nah, yang ini ini terlalu besar. Nah, ini kan jadi gini. Nah, ini jadinya kan gini ya. Nah, ini sabar dulu ya. Ini soalnya kalau aku langsung masuk ke soal pembahasan tugas nanti bingung gitu. Belum yang Quotient rule itu ribet banget. V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen, ya. Dimana A itu apa? A itu kan faktor apa namanya? Pentransformasi, ya. Yang nilainya itu matriksnya tadi. Matriks yang matriks A gitu ya, matriks persegi. A, ya. A I A11, A12, A13. Secara umum kan seperti ini. Ya, ini A21, A22, A23. Ini pasti seperti ini ya. A31, A32, A33. Ya, yang ini V1, V2, V3. Di mana ini A. Ya, berarti sekarang bisa dinyatakan jadi gimana? Ya, ini. Nah, ini A ini bisa dinyatakan jadi I, AIJ. Ya, maksudnya apa? I itu ya I itu komponen yang baris, ya. J itu komponen yang kolom, ya. Baris itu yang ke kanan, yang ke samping ini. Kolom itu yang ke bawah. Berarti secara umum kan seperti ini. Nanti AIJ ini mewakili seluruh komponen A di baris maupun di kolom, ya. Yang ini mewakili V, ya. Ini mewakili VJ, ya. Yang ini mewakili VI aksen, ya. Gitu. Nah, ini VJ. Nah, sigmanya yang berjalan siapa ini? Yang berjalan itu yang J, ya. J1 sampai 3 ini VIA, V aksen, ya. Ini makanya tadi kan sebelumnya kalau aku apa namanya bahas di soalan yang skalar itu kan seperti ini. Belum Mas, ini kan yang Mas bahas kan vektor. Kenapa di sini Mas menggunakan perpisahan vektor sedangkan ini hasilnya skalar? Kenapa kira-kira? Karena masing-masing skalar itu dapat disusun dari dua besaran vektor yang lain. Kalau didotkan jadi skalar, ya. Kalau dikalikan dot produk, gitu ya. Nah, ya, begitu. Ini, ya, ini, ya, ini kan kenapa ini J-nya yang jalan? Ya, bisa kalian lihat di komponen kolomnya ini, ya. Yang jalan ini kan ini di kolomnya ini satu, ya, ini satu, ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu tuh indeks yang ke J ini loh. Nah, semuanya menjurus ke sini, J itu, ya, dan lain-lain, ya. Nah, makanya yang jalan tuh yang J. Nah, ini yang jalan kan 1, 2, 3. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini komponen VI aksen. VI aksen ini yang jalan komponen barisnya. Berarti yang depan ini A1, ini 1, 2, nah, itu dan seterusnya ya. Nah, itu secara umum seperti itu. Ya, itu pendefinisiannya. Ya, begitu. Nah, sebaliknya, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik sekarang, ini aku hapus saja lah ya. Nah, sekarang kalau kita balik sekarang, ya. Kalau kita balik, kan sebelumnya kan ini kalau R bisa jadi R aksen, berarti R aksen bisa balik jadi R, ya. Artinya kalau ini
yang nggak ada aksen bisa jadi aksen, berarti yang sesuatu yang ada aksen bisa jadi apa namanya? Bisa jadi nggak ada, bisa jadi ada aksen, bisa jadi nggak ada aksennya. Jadi artinya ini dapat diubah ini. Berarti kalau misalkan kita pengen ini ya, V VI ya. Nah, kan bisa dinyatakan jadi gini, A J1 3 ya. Nah, tadi apa rumusnya tadi? Ini ya, A transpose ya, A transpose. Nah, berarti ini AIJ di transpose dikalikan VJ aksen ya. Dibalik sekarang. Nah, sekarang AIJ transpose itu apa? Hasilnya AIJ transpose. Transpose itu apa? Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Barisnya itu kan I. Nah, berarti barisnya jadi kolom. Kolomnya itu apa? J. Berarti sekarang I-nya jadi J. Nah, sebaliknya kolomnya itu J jadi baris, sekarang I. Ditukar ya. Berarti ini ya VI itu dapat tulis jadi gini. Sigma J1 3 AJI VJ aksen. Gitu ya. Nah, itu ya. Begitu. Nah, sekarang ini kita sudah bahas vektor kartesiannya ya. Nah, sekarang kalau kita bisa perluas ya ke persoalan tensor kartesian ya, kita perluas. Nah, ini yang lebih banyak komponennya ya. Nah, kemarin kita sudah bahas kalau misalkan ada tensor yang rank 0 itu skalar ya. Kalau rank 1 itu vektor ya. Kalau rank 2 itu diadik dan seterusnya. Aku nggak tahu namanya ya. Nah, jadi misalkan aja untuk vektor rank 2 berarti dapat dinyatakan jadi gimana ya. Nah, ini perhatikan konvensinya ini ya, perhatikan logikanya. Nah, ini ada jadi logikanya sama ya, pasti yang namanya yang di luas kanan tuh biasanya nggak ada aksennya, yang kiri jadi ada aksennya, jadi maksudnya ditransformasi gitu ya, berubah jadi ada aksennya atau sebaliknya. Tapi yang kalau yang sebaliknya ini jarang, jadi lebih banyak yang ini ya. Jadi misalkan aja ini ya, contoh nih untuk rank 2 ya, rank 2. Nah, ini kalau kita punya T aksen KL ya, atau T bar KL. Oh, T aksen lah ya. Nah, berarti ini di sini indeks yang pastikan harus ada indeks A-nya. A-nya ada berapa? Ada 2, karena ini ada 2 komponen ya. Nah, koefisien yang depan di sini diisi yang hasilnya K, di sini L ya. Nah, ini harus ada komponen tensor sebelum tertransformasi ya. Kalau ada aksen di sini ada pasangannya, nggak ada aksennya. Nah, ini isinya apa? Isinya sembarang, katakanlah IJ. Nah, berarti yang ini harus ikut IJ gitu ya trennya ya, paham? Nah, berarti ini indeks yang berjalan berarti ngikut yang belakang ini, I dan J. Berarti ini ada 2 sigma, sigma untuk I1, untuk J1. Kira-kira sampai berapa? Karena rank 2 ini kan punya ya, rank 2 ini kan punya 3 ya. Sorry. Ya, ya 3. Ini 3. Nah, 3. Gini ya. Nah, ini cara menyatakan untuk rank 2 ya. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, sebelumnya kita bisa perjelas dulu maksudnya dari ini. Ya, contoh. Ya, contoh. Nah, contoh perkalian antara U dan V ya, di mana U itu masing-masing adalah vektor ya. Vektor nanti dapat diperluas jadi tensor ya. Nah, ini U-nya itu punya punya berapa? 9 komponen ya. Sorry. U-nya itu punya ini ya. U-nya itu U1, U2, U3 ya. Dan V-nya itu V1, V2, V3. Nah, hati-hati. Kalau dalam perkalian tensor, U kali V itu jadinya gini. Kayak outer product. Ya. Ini.
perkalian skalar ini, U perkalian tensor. Nah, ini atau outer product itu namanya. Ya. Jadi perkaliannya itu nggak seperti biasanya. Kalau kalian ingat di Hikmat 1 itu namanya outer product gitu. Ya, berarti ini jadi kan gini. Yang ini U1, U2, U3. Ya. Yang ini V1, V2, V3. Ya. Ini sama dengan berapa ini? Ya. Ini sekarang U1 kalikan V1 taruh sini. Lalu U2 kalikan V2 taruh sini. Sorry, U1 kalikan V2 taruh sini. U1 ini kalikan V3 taruh sini. Ya. U1 V3. Nah, yang kedua sekarang ini U2 kalikan V1. Nah, sekarang ini U2 kalikan V2 ya, dan U2 kalikan V3 ya, dan seterusnya ya, U3 V1, U3 V2, U3 V3 ya, begitu. Nah, berarti misalkan ya, kita tuh sekali lagi nyatakan lagi membiasakan nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Berarti kayak sebelumnya ya, kalau kita punya UK aksen ya, berarti kalau sudah sebelum reformasi, nah ini ada berapa rank ini? Ranknya kan satu, karena ini kan vektor ya, dimana ini U vektor ya. Cara melihat ranknya dari mana? Dari indeks ini. Kalau ada dua berarti rank 2 ya. Kalau ini ada satu berarti rank 1. Berarti ini kan vektor. Jadi ini sama dengan, ingat, berarti koefisiennya ada berapa? Ada satu ya. Kalau rank 2 berarti ini koefisiennya ada 2. Nah, sekarang yang nempel ini yang apa ini? Yang indeks yang pertama nempel ikut ini K. Nah, sekarang dikalikan U yang lain, sebut saja UI ya. Berarti ini harus nempel I, kan gitu ya. Nah, indeks yang berjalan ngikut yang I-nya ini. Berarti ini sigma I1 3 ya. Nah, V-nya sekarang. V, nah kita bedakan indeksnya. Biasakan kalau buat indeks itu bedakan. VL aksen. Nah, berarti karena ini rank 1, berarti ini A-nya L. Nah, terus berarti kan dikalikan V. Sebut saja ini indeksnya J, berarti indeks yang sini ikut J. Gitu ya. Nah, ini sigma dari yang berjalan siapa? J. Berarti ini J1 sampai 3. Nah, ini kalau dikalikan ya, UK aksen, ini VL aksen, itu sama dengan ini ya, sigma I1, sigma J1 ya. Ini gabungkan kok misalnya AKI, ALJ, UI, VJ. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini itu kan uh, ini itu kan bentuknya ya. Ini kalau tak kalikan kan gini ya, ini berarti kan UV KL aksen ya. Ini kan berarti ini sigma IJ nya tak hubungkan langsung ya, AKI ALJ, berarti ini kan UV IJ ya. Kalau kalian lihat bentuk ini ya, bentuk ini kan mirip sama dengan bentuk ini ya, mirip ya. Nah, sigmanya ada dua, koefisiennya ada dua, ini T-nya indeksnya ada dua, ini ada dua juga ya, ini ada dua. Berarti kesimpulannya apa? Nah, perkalian antara dua vektor yang vektor perkalian antara dua vektor ini bisa menghasilkan sebuah tensor baru ya. Nah, berarti itu kesimpulannya ya, gitu. Nah, berarti ini misalkan aja yang suku yang pertama ini T aksen KL, yang ini T IJ, kan sama toh kayak ini toh. Nah, bentuknya sama ya, gitu. Nah, sekarang coba perluas ke rank yang lebih besar ya. Misalkan aja ranknya lebih besar untuk rank 3 misalkan. Nah, rank 3 berarti ininya ada berapa ini? T aksen ada 3 ya. Sebut saja indeksnya tuh sembarang, terserah sekreatif kalian, asalkan konsisten ya. Ini ada 3 ya, sebut saja alfa, beta, gamma. Berarti koefisiennya ada berapa? Ada 3 juga. 1, 2, 3. Nah, alfa, beta, gamma ikut depannya. Alfa, beta, gamma. Nah, dikalikan apa? Dikalikan misalkan aja indeks yang lain. Terserah. Aku misalkan pengen IJK. Berarti ini ikut I, ini J, ini K. Kalau kalian mau yang lain, KLM, berarti ini KLM. Gitu ya. Nah, berarti ini sigmanya ada di yang berjalan siapa?
ya ini IJK ini berarti ada ini IJK. Nah, sigmanya sebenarnya ada 3 tapi tak jadikan satu gitu biar mempersingkat. Nah, kalau misalkan rank 4 ya. Nah, ini kalau misalkan aja rank 4 berarti indeksnya ada berapa? Ada 4 ya. Alfa, beta, gamma, delta. Nah, koefisiennya ada berapa? Ada 4 juga. A, A, A. Ya. Berarti indeks depannya ikut alfa, beta, gamma, delta. T-nya apa misalkan? Terserah. Misalkan aku mau IJ, KL. Ya. Biasakan kalau buat indeks ini yang berurutan ya, biar enak gitu. Kan huruf IJ, KL kan berurutan. Berarti ini nempel I, J, K, L. Berarti sigmanya ada 4. Tapi bisa tak gabung jadi satu. Berarti ini I, J, K, L. Karena yang indeksnya berjalan ikut yang ini, I, J, K, L. Gitu ya. Ini untuk rank 4. Ya. Begitu. Oke. Ngerti ya sampai sini ya?